konotasi kata setuhan berarti dia bukan Tuhan, tapi sekelompok orang yang menyembah pada dia itu setuhan. Contoh kayak abang Dinda Ulo sama Kristen yang lain, kalian setuhan, kalian iya, setuhan, sama sebenarnya, tapi kalian bukan Tuhan. saya hanya apa itu tadi sebenarnya sempat saya bilang itu setuhan, bukan itu. Sekarang saya tanya sekarang, tap layar teman-teman, love orange-nya teman-teman ya, tap layar ya. Ini Masya Allah, Bang Ulo hari ini dapat gift dia dari sahabat Bang Farouq. Ini luar biasa kamal Bang Farouq ini ya. Sekarang saya tanya, ini jujur ya dengan akal kita ya. Apakah orang adalah Tuhan? Gini Bang ya, biar saya jelaskan. Sebenarnya saya bukan debat sebenarnya, karena saya pun jangankan menguasai ayat-ayat Alkitab, saya pun bukan aktivis gereja sebenarnya. Cuman yang mau saya sampaikan itu keinginan saya tadi, bangkit dari kubur bukan Tuhan. Udah jelas lah itu secara pemikiran, secara apa. Yang meninggal itu adalah bukan Tuhan, pasti, ya kan? Tapi saya menyatakan Tuhan tidak bisa kita batasi dengan di segala ruang dan di segala apanya lah. Segala macamnya tidak bisa dibatasi oleh seorang manusia. Kalau memang dibatasi, itu manusia sendiri yang punya kesalahan membatasi Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan gini, ya pertanyaannya begini. Anda tahu dari mana kalau Tuhan meninggoy? Hah? Anda tahu dari mana kalau Tuhan itu meninggoy? Bisa meninggoy, Anda tahu dari mana? Yang meninggoy itu Bang, itu raga dalam bentuk manusianya. Ya, tubuh manusianya yang meninggal. Roh yang di dalamnya itu kembali di tatanya sana. Ya sama. Dia kembali ke surga. Ya sama, saya pun itu seluruh manusia pun akan begitu, Dinda. Yang meninggal itu jasadnya, tapi rohnya akan kembali pada Tuhan. Sama. Iya, jadi karena kita menjadikan tadi dia sebagai Tuhan kan. Fix ya, yang meninggal itu bukan Tuhan. Selesai. Benar banget. Jadi jelas. Dia kan berjelas itu bukan Tuhan, tapi dibuat Tuhan itu membuat dirinya seolah-olah meninggal. Apa kita larang juga itu? Di mana tertulis Tuhan membuatnya seolah-olah meninggal? Enggak. Kan begitu. Meninggal. Tuhan membuat seolah-olah dirinya meninggal dalam tubuh seorang manusia yang dipergunakannya untuk. Jadi berarti itu dalam iman Anda, berarti gini, dalam iman Anda Tuhan pura-pura meninggal gitu. Bisa saja semua itu. Cara Tuhan untuk turun ke dunia, dia menggunakan tubuh manusia. Begitu. Karena kalau dia datang begitu saja tanpa melalui tubuh manusia, kita binasa semua, Bang. Iya, Anda tahu dari mana? Angus kita semua. Gini. Apakah Tuhan? Makanya dia karena baik hati, dia turun ke dunia ini karena sudah menjadi domba hilang umat manusia di dunia ini dari sejak Adam Hawa. Maka kalau tidak digunakannya tubuh manusia itu untuk turun, untuk mencari kembali domba-dombanya yang hilang itu, maka kita akan hangus semua. Sekarang ada lagi manusia di muka bumi ini. Ya, sekarang giliran saya ya. Saya tanya sama Dinda, ketika Tuhan mau pura-pura meninggal, dia berpura-pura dari siapa? Dia memiliki fasilitas, dia membuat sebagai akses. Enggak, maksud saya gini, ketika manusia dia itu sebagai ibarat fasilitas digunakannya untuk turun di dunia ini. Gini ya, contoh gini ya, aku berpura-pura menjadi gembel, misalkan, kan gitu, pura-pura menjadi gembel. Ketika masuk ke dalam, saya menggunakan kalimat berpura-pura hanya sebagai pribadi saya yang sebenarnya itu, bukan sebodoh itu saya, Bang. Enggak. Iya, pribadi Anda. Nah, ketika pribadi Anda mengatakan dia pura-pura meninggal, dia berpura-pura dari siapa? Siapa rupanya ditakutinya?
Yang ditakutinya bang, supaya abang tidak langsung hangus pada saat itu. Berarti dia takut sama saya. Iya hangus abang. Kalau nggak digunakan ya tubuh manusia itu saat dia turun. Berarti Tuhan Anda takut sama manusia. Enggak, karena dia sayang kepada manusia supaya tidak binasa, supaya tidak hangus. Karena dia sayang itu. Ya, gini, wujud atau bentuk sayangnya Tuhan Anda kepada manusia dengan cara dia berpura-pura meninggal, berarti gitu. Begitu. Ya, saya bilang tadi berpura-pura itu hanya sebagai kiasan sebenarnya ya. Tapi yang jelas. Jadi yang sebenarnya gimana? Ini Tuhan Anda ini benar-benar meninggal atau pura-pura meninggal? Hah? Emang betul-betul meninggal. Tubuhnya, dagingnya yang meninggal. Meninggal, berarti Tuhan Anda meninggal. Dagingnya yang dicincang, kan begitu, kira-kira ya. Iya, Kain gitu. dagingnya Tuhan Anda, jasad lah kita bilang ya, jasad ya. Keutuhannya jasad ya. Yang bersemayam di dalam daging itu tidak meninggal. Iya, sama saya pun juga. Ya bersemayam dalam tubuh saya, yaitu ruh saya tidak meninggal. Gak ada bedanya saya sama Tuhan Anda jadinya gitu loh. Yang saya tanyakan, berarti benar jasad Tuhan Anda meninggal. Meninggal jasadnya. Benar. Benar lah. Karena apa? Apa artinya sebuah raga? Meninggal dalam jasad. Apa artinya sebuah raga? Ya Allah ya Allah. Gini bang, kita nggak selevel kalau soal adu debat menyangkut kedua agama ini sebenarnya. Enggak gini, enggak apa-apa. Tapi saya ikuti juga bang, ketika berdebat di yang memang bidang ini itu keo abang sebenarnya. Jadi gini ya. Artinya gini, ya. rata-rata saya lihat bang, gini ya, aku bukan memojokkan. Meskipun persepsi di pihak abang begitu juga sebaliknya. Tapi rata-rata saya melihat dari pihak abang itu sebenarnya argumen yang dibangun itu adalah mencari pembenaran argumen yang diutarakannya sendiri. Bukan sesuai dengan fakta dalil-dalil yang ada dalam Alkitab atau Al-Quran. Dia kan sesuai masalahnya gini. Gantian kita Dinda ya. Masalahnya gini ya. Iman kalian ini berangkat dari pendustaan kalian terhadap Bible. Itu pertama. Ya. Bible kalian sendiri mengatakan dalam cair. Bible kalian sendiri mengatakan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 yang saya bacakan tadi, dialah yang tidak terhampiri oleh maut. Tidak ada manusia, dia bersemayam di dalam terang. Gak ada manusia. Menurut keyakinan abang itu Tuhan satu-satunya. Benar. Anda mengimani Tuhan itu meninggal. Sementara Bible Anda mengatakan tak mungkin Tuhan meninggal. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, ketika ibunya dikabarkan oleh malaikat akan kehamilannya, malaikat mengatakan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Jadi inilah bang, kepada Anda, orang itu aja bang. Tuhan? Apakah saya orang itu adalah Tuhan? Anda katakan orang itu adalah Tuhan, berarti Tuhan Anda adalah orang. Iya mantap. Kita cukupkan dulu bang ya. Saya mau turun. Saya ada urusan. Jadi gini bang, kontradiksi dengan Bible gitu loh. Gini bang, makanya saya panjang bilang, lebar. kalau kalian baca Bible, kalian memahami Bible, kalau kalian mengimani Bible dan Yesus itu sendiri, cair bang sendiri. Gini dulu bang, bang. Menjadi Kristen. Aku mau turun ini bang. Aku mau turun ini, ada yang apa kan. Jadi begini bang, maaf bang. Sebenarnya mungkin mau abang ingin panjang lebar debat sama aku untuk memasuki apa nalar aku sebenarnya. Tapi gini bang, kemanapun penjelasan abang atau argumen yang abang bangun sebenarnya tetap tidak mengurangi atau tetap tidak menambahi ukuran iman saya juga bang. Jadi maaf bang, saya mau turun dulu ya. Saya mau turun dulu ya. Salam toleransi. Salam Tuhan yang meninggal.
Oke. yang coba bang ini mah. Ya Allah ya Tuhan lu. Nyaris teman-teman ya, nggak ada harga diri Tuhan itu ya, pura-pura meninggal lah. Bro, cair bang sendiri bro. Oke, ya. Makanya memang begitu. Kalau kalian benar-benar ikut Yesus, nggak mungkin kalian menjadi oten. Itu loh. Nggak mungkin jadi oten. Oke, kita naikkan yang berikutnya ya. Atau teman adik-adik oten silakan tapping di bawah. Tapping di bawah, saya oten naik bilang, biar langsung saya naikkan. Saya oten naik bilang. Saya oten naik. Tapping biar nggak perlu saya cek-cek di bawah lagi teman-teman. Salam Jumat barokah untuk teman-teman semuanya ya. Jaga mulut Farouq. Jaga mulut apa? Orang dia yang bilang Tuhan kau meninggal kok aku pula kau sembuhkan. Ini seromes ini kok bisa nyimak nggak perkataan orang? Bukan aku yang bilang Tuhan kau meninggal. Oten itu tadi yang bilang. Kau marah hanya sama aku. Dia yang bilang Tuhan kau meninggal. Jaga mulutmu. Yang bilang Tuhan kau meninggal tadi suruh untuk jaga mulutnya, jangan aku. Gara-gara oten dia nggak marah kau sama dia. Drong, cair bang sendiri dong. Yang aku tahu bukan aku yang bilang Tuhan kau meninggal, marah kau sama aku. Itu nggak lagi dibilang lagi pura-pura meninggal. Drong, cair bang bos. Masya Allah, Masya Allah. Barokah teman-teman ya, Jumat barokah. Semoga Allah ya Allah jadikan sedekah kalian hari ini adalah sedekah menjadi sedekah yang penuh keberkahan di Jumat berkah ini teman-teman. Syukran. Ya, kita makan lagi yang lain. Yosak coba ya, Yosak ini ya. Oke. Kita diskusi dulu teman-teman ya. Tunggu teman-teman ya, ada 2 botol madu nanti teman-teman. Atau kalian mau dibagikan dulu madu gratisnya? Ada 2 botol madu gratis dari Bapak Obo ini buat kalian. Kalian mau kita bagikan dulu madunya? Atau kita lanjut diskusi dulu? Gimana? Kita mau teman-teman mau kita bagikan dulu madunya? Atau kita diskusi dulu? Oh, nanti aja, oke siap. Assalamualaikum. Yosak, selamat bergabung Yosak. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Silakan bang, ada yang mau sampaikan bang? Ada bang, saya muslim bang. Itu barusan Ya, dengerin silakan. yang apa? Pak Bulo atau apa itu pak? Itu kan mungkin nggak kontrol ya kedua-duanya, tapi lucu juga. Itu kan kata dia, kalau Tuhan turun tidak menggunakan tubuh manusia, kita semua hancur. Bener kan begitu ya? Ya. Karena sayangnya sama manusia, makanya dia menggunakan tubuh manusia. Loh, tubuh manusia yang digunakan Tuhan nggak hancur toh? Nggak hancur ya. Iya, tapi yang menjadi titik saran saya tadi nggak ke sana. Karena ketika dia memahami tubuh manusia itu pun hancur, gini bang, makanya gini teman-teman ya. Ketika saya berdiskusi, saya membawa kepada diri saya dulu ketika Kristen. Yang mana narasi-narasi ini tadi yang bisa menjadi sebuah pertanyaan guna membangun lagi akalnya, gitu. Tentang Tuhan tadi. Ya, kalau kita sampaikan kepada mereka tentang tubuh manusia yang hancur ketika Tuhan itu datang ke dunia, ya, mereka akan terbiasa itu. Jangankan tubuh manusianya, Tuhan pun bisa hancur. Mereka mengimani Tuhan yang hancur, babak belur. Cuman, nah, yang lebih mengena lagi kepada hatinya ketika kita katakan begini. Berarti dia manusia yang kerasukan Tuhan. Sakit kali tuh bang. Iya. Kerasukan Tuhan itu tidak hancur. Memukul akalnya itu kena akalnya itu. Manusia yang kerasukan Tuhan itu kena akalnya itu. Karena gitu gaya diskusiku, aku berupaya membawa sebuah narasi-narasi di mana narasi ini kukembalikan kepada diriku dulu. Ketika aku Kristen, andai kan kudengarkan narasi itu terpukul akalku, dan saat terpukulnya akalku tuh runtuhlah pada satu doktrin atau dogma yang pada diriku, barulah perlahan-lahan kubangun akalku kembali. Gitu loh, hingga aku tinggalkan dogma-dogma ada pada masa lampau begitu. Oke, bang, banyak silakan dilanjut bang, semangat terus. Ya. Siap, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, next kalau bisa pendeta lah yang naik ini ya. Kita nak pilih dulu, ada nggak adik-adik Kristen lagi? Coba ya. Mak Chow. Coba Mak Chow nih. Tuhan pura-pura meninggal ya. Ya Allah, ya Tuhan. Oke. Mak Chow nge-lag deh ya. Gak ada moderator aku di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindunya, rindunya yang tak ada Halo, Bang rambut Farouq. itu bukan Tuhan. Bang Farouq nanya dong. Oke, sebut mawar Islam Kristen. Kristen On cam lah. Kayak bapak tadi kenapa? nggak bisa, soalnya followers masih dikit. Ini namamu Yohanes ya? Kau si Jones ya? Nanya Iya. dong. Iya, kamu si Johannes ya? Tanya. Iya boleh, boleh Dinda. Aku cuma mau memastikan aja. Kamu Oke. kemarin kan yang greget kan nengok apa Ustadz Filipus buka baju kan? Saya nggak tahu yang mana tuh. Udah Yang saya mau gini dong, bertanya. Dinda ya. Bentar ya. Udah saya mau bertanya langsung aja, Boleh, Ustaz. boleh Dinda. Sebentar aja Dinda. Oh boleh, ku jawab pun pertanyaanmu, tenanglah. Ya mungkin nggak kita layani tamu, penting udah tahu aturannya. Siap bertanya turun gitu loh, kita jawab di atas, nggak apa. Gak usah buru-buru lah, mau kemana buru-buru? Bentar ya. Ngapain kau Farouq? Gini loh, yang gini kemarin. Iya kan? Gimana? Yang gini kemarin. Kamu ngapain Farouq? Enggak, yang kemarin Ustaz Filipus itu buka baju gini. Ya sekarang kamu ngapain Farouq? Enggak, gimana perasaanmu? Gimana? Maksudnya? Perasaanmu gimana gitu loh. Kayak lihat ada ODGJ. Enggak, perasaanmu gimana? Masa udah geje gini? Ya kan kamu nanya perasaanku, ya aku kayak lihat Iya. ODGJ. Itu lihatan, buka baju di nggak mungkin tengah perasaan. jalan. Saya tanya Itu perasaanmu kayak gimana ODGJ. kalau begini? Kalau begini perasaanmu gimana? Iya kayak lihat ODGJ buka baju di tengah jalan. Enggak lah, ini nggak di tengah jalan, ini di pos loh Dinda. Gak ada orang di sini. Iya sudah, Mana? aku lihatnya kayak ODGJ, udah. Oh biasa aja ya. Biasa aja ya. Biasa Biasa aja kayak aja. ODGJ, kayak ODGJ. Oh kalau gini biasa aja. Kayak ODGJ. Kamu ngapain? Tapi Bang Farouq, abang, Kamu ngapain? yang macam abang ini ada versi kedua nggak? Gagah kali abang, ada versi kedua kak? Ih, Tapi- kali abang ini. Tapi apa Jones, kau izin ya Jones ya, aku mau jujur-jujur aja kita ya. Tapi kamu normal kan? Normal dong. Oh normal ya, bagus lah kalau gitu.
Mau kok nyembah manusia bang. Silakan, apa yang mau kamu tanyakan? Setelah bertanya turun Dinda ya, kalau nggak mau gamenya. Oke, siap. Oke, silakan. Tadi jangan kau screenshot ya. Bang Tadi jangan Farouq, screenshot ya. kamu yang ngelakuin, kamu yang nuduh aku, gimana sih ah? Iya, jangan di screenshot. Nanti kau pandang-pandang di Ya, kamar. kamu yang ngelakuin, kamu nuduh aku, gimana sih ah? Ya, silakan. Apa, Dinda? Bang Farouq, syahadat itu perintah Allah atau perintah Muhammad? Sudah? Itu dulu, satu aja dulu. Jadi begini Dinda ya. Islam itu, ini dulu ada suara musik biar fokus kita. Oke. Ini dulu. Jawab, cuma jawab Iya, di Allah atau dulu Muhammad. suara musik. Itu aja simple. Iya. Oke. Islam itu dibangun atas dua hukum, ya, sunnatullah, sunnah Rasulullah SAW, ya, di mana Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan legitimasi ketika dia menyampaikan pengajaran-pengajaran. Adapun legitimasi yang dimiliki dari Rasulullah SAW itu tertulis dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Ini kita baca ya. Pertanyaannya, syahadat perintah Allah atau perintah Muhammad? Dengar dulu, kok perintah itu pengajaran. Ya sudah, ajaran siapa? Ajaran Allah atau ajaran Muhammad? Ini aku buka datanya dulu, ya. Langsung aja jawab, itu pertanyaan simple. Berdasarkan surah Al-Jum'ah ayat 2, syahadat itu adalah hal yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diajarkan oleh suatu ketika, Muhammad, perhatikan bukan Allah yang mengajarkan. Dengar dulu Dinda. Jadi suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam tunjukkan dalilnya, berarti kalian nah dalilnya juga tadi kau kasih dalil, kau bilang jawab. Allah Tadi aku mau kasih dalil, kau bilang jawab. Sekarang kau jawab, kau minta dalil. Dalilnya mana? Ini ketujuh dalilnya ya, makanya aku bilang kau potong. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Dong, cair bang, Bunda Bang, abang yang baca surah Al-Jumu'ah. Ada yang baca Arabnya ya? Ya, silakan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pula ayamku ini nggak suka betul kalau aku begini? Pergi dulu jauh aku. Sebentar ya. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yadullu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal in kanu minhu qablu lafi dhalalin mubin. Artinya saya tidak tahu artinya. Dialah yang mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah sunnah. Pertanyaan itu kagak nyambung. Pertanyaan saya syahadat. Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya syahadat. Kamu ngerti syahadat nggak? Bunyinya syahadat kamu ngerti nggak? Ini nanti kuturunkan kau bilang kasih satu pertanyaan, ku masih izinkan kau di atas, nanti kuturunkan. Iya, makanya saya tanya syahadatnya. Kau yang minta data tadi LG Tungki. Mana syahadatnya? Mana? Tunjukkan dalam Al-Quran tentang syahadat. Kau bertanya itu. Sebutkan dalil syahadat dalam Quran. Iya. Oke, itunya pertanyaan. Tadi kan itu. Sekarang saya tanya, siapa yang menginginkan? Nah, belum jawab. Dalil syahadat harus ada dalam Quran. Siapa? Jawab dulu lah. Siapa? Coba kau jawab. Jawab dulu lah. Siapa yang Dalilnya dalam Quran tentang kalimat syahadat harus ada dalam Quran? Siapa? Apa? Siapa? Dalil dalam Quran siapa? Dengar pelan-pelan kita apa? LG Tungki, pelan-pelan kita, ya. Iya. Dalil. Sekarang kamu jawab, siapa yang menginginkan ya kalimat syahadat harus tertulis dalam Quran? Kau jawab aja, nanti aku jawab pertanyaan. Silakan.
Ya pasti harusnya Allah dong. Itu kan perintah Allah. Oke, di mana Allah menyatakan menginginkan dalam Quran harus ada kata-kata syahadat? Silakan. Nah, nah itu harusnya pertanyaan lu itu ke elu. Kenapa mama itu orang Allah nggak ngajarin? Aku udah bilang tadi, syahadat itu adalah pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya berarti kalian ikuti ajaran Muhammad, bukan ikuti Allah. Udah, cloud. LG Tungki. LG Tungki ini. Saya udah katakan Nabi Muhammad SAW ketika dia memberikan pengajaran, dia dapat legitimasi dari Allah. Boleh. Dalil kedua surah Al-Ahzab 21. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan. Kan gitu. Ketika kami mengikuti Nabi, itu diperintahkan oleh Allah. Ati Allah wa ati Rasul. Nah, kembali kita kepada poinnya. Kapan Nabi Muhammad SAW mengajarkan syahadat? Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Ketika itu malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, katakan kepadaku, apa itu Islam? Hendaknya kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan hendaknya kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Itu dalilnya. Sekarang saya tanya, siapa yang ngajarin kalian pergi ke gereja jingkrak-jingkrak? Siapa yang nyuruh kalian pergi ke gereja nyanyi-nyanyi? Siapa yang nyuruh kalian ke gereja joget-joget? Makanya saya bilang, kau masih oten karena kau LG Tungki. Ya kan? Karena memang oten itu gerombolan-gerombolan LG Tungki yang di situ. Untuk menahan jemaatnya, kalian nggak apa-apa LG Tungki bertahan di situ. Nah, ini dia LG Tungkinya nih. Ini si Jones ini. Ngapain pula kalimat syahadat, pengajaran syahadat harus ada dalam Quran? Orang Allah sudah mengutus nabinya. Contoh, ini analogi nih, kalau nggak kebuka lagi otak kalian ya. Contoh nih, Bapak Prabowo Subianto selaku presiden menitipkan surat kepada utusannya untuk pergi ke Kalimantan, ya kan? Dari Jakarta ke Kalimantan. Apakah bagaimana cara naik pesawat harus tertulis juga di dalam surat? Apakah cara bagaimana berjalan, andai kan didatangi kantor gubernur, cara menyapa gubernur harus tertulis di dalam suratnya Prabowo? Bagaimana cara utusan menyalam gubernur harus tertulis juga di dalam surat Prabowo? Bagaimana cara duduk, bagaimana cara minum, bagaimana cara makan, bagaimana cara membuka menjadi mukadimah dalam surat. Ya, ketika berpidato harus ditulis juga Bapak Prabowo di dalam suratnya. Nah, itulah perbuatan dan perkataan Nabi, karena dia adalah Nabi, ya, perbuatan dan perkataan Nabi dan dia menggeraknya Nabi, itu disebut dengan sunnah, pengajaran yang dapat legitimasi dari Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Dan kalimat sahabat itu adalah password. Nggak akan runtuh Islam ketika kau bilang adakah dalil syahadat dalam Quran? Nggak runtuh. Nggak goncang umat Islam di situ karena umat Islam tahu kami punya nabi. Masalahnya kan kalian nggak punya nabi, ya kan? Masalahnya kalian nggak punya nabi. Semua bercampur baur di situ tulisan. Makanya kalian pun bingung kepala kalian. LG Tungki. Oke, selalu ada. Assalamualaikum itu. Alah, si Johnson lagi. Kenapa Farouq? Kok ngapain Johnson Nipar? Kok bikin malu Nipar aja kau? Tahu yang bikin malu Nipar. Kau kan Bali. Loh, daripada kau nyembah manusia.
Kau kan dale, ngapain kau? Kau ini manusia. Simpel aja yang mau kutanya sama aku. Kau sianipar apa? Daeng. Sianipar Sianipar aja kau daeng. nggak tahu keluar kau berita yang ribuan tahun. Sianipar aja nggak hafal kau. Dale, Aku sianipar daeng. dale. Ya nggak apa-apa kau bilang aku dale daripada kau Ya juga iyalah. manusia. Ya iyalah. Kan ku buat tadi samamu apa? Sikit aja yang mau kutanya samamu. Kamu sianipar apa? Sianipar sianipar daeng. Kau dengar Dale. nggak? Ya, terserah kau bilangnya dale. Penting aku sianipar daeng. Diskusi kita adik Johnson. Adik. Jadi Johnson ini teman-teman ini saudaraku, kami sama-sama sianipar. Jadi mamanya ini pernah cerita ke mamaku bahwasanya waktu kecil si sianipar ini pernah diseruduk babi kepalanya. Begini. Bejua. Iya diseruduk berdua dia. Waktu dia baru belajar jalan tenang dulu teman-teman. Pelihara berdua nggak pakai kandang dulu. Bebas berkeliaran dulu kayak kerbau, ya kan, kayak apa hewan ternak lainnya. Lagi dia jalan, tenang Johnson, tenang, lari lah B2 itu. Tahu lah B2 kalau lari kencang nggak ada remnya, diseruduk lah dia kayak gini jadi. Kena kepalanya, kayak gini dulu. Hai manusia, jangan sembah manusia yang dilahirkan jreng jeng jeng. Kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Jeng 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 jeng, jalan di atas air juga bukan Tuhan. Jeng jeng jeng, ngobrak-abrik dagangan orang itu bukan Tuhan. Cair roh. Ngutuk pohon ara juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Pergi makan dedak, jeng jeng jeng. Janganlah kau makan dedak. Dedak, jeng jeng jeng, lezat dan bergizi. Lezat bergizinya dedak itu untuk babi. Manusia, dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Jreng jeng 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 jeng, ngumpet dilempar batu juga bukan Tuhan. Jeng 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 jeng, makan ikan goreng itu bukan Tuhan. Yang disunat juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Jika kau mau muntahkan dedakmu, kau pasti lihat kebenaran itu. Makan parnap, jeng jeng jeng. Hai manusia, jangan sembah manusia yang dilahirkan jreng jeng jeng. Kau juga dilahirkan,
Darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Jeng 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 jeng, jalan di atas air juga bukan Tuhan. Jeng jeng jeng, ngobrak-abrik dagangan orang itu bukan Tuhan. Cair roh. Ngutuk pohon ara juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Pergi makan dedak, jeng jeng jeng. Janganlah kau makan dedak. Dedak, jeng jeng jeng, lezat dan bergizi. Lezat bergizinya dedak itu untuk babi, untuk manusia. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Jeng 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 jeng, ngumpet dilempar batu juga bukan Tuhan. Jeng 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 jeng, makan ikan goreng itu bukan Tuhan. Yang disunat juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Jika kau mau muntahkan dedakmu, kau pasti lihat kebenaran itu. Pe makan parnap, jeng jeng jeng.